Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ismail SOS MA dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nif Afriansyah dengan NIM D101211038. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kelembagaan masyarakat maritim. Baik, yang pertama, sebelumnya kita harus mengetahui konsep kelembagaan. Apa sih konsep kelembagaan itu? Yang pertama, konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif, yakni kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan, perilaku, dan aturan main. Dan yang kedua, kelembagaan sebagai institusi, organisasi, atau struktur. Rutam 1985 mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan main, aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan-hubungan sosial, himpunan, aturan mengenai tata hubungan di antara orang-orang, di mana ditentukan hak-hak mereka, perlindungan atas hak-hak, hak-hak istimewa, dan tanggung jawab. Yang ketiga, Hayami dan Kikunci mendefinisikan kelembagaan sebagai peranata atau aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh para anggota komunitas. Giddens dalam Scott 2008 mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang memberikan kerimaian dalam kehidupan sosial yang memberikan dukungan bagi sistem sosial dalam ruang dan waktunya. Dan pada intinya, kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan interaksi antar individu-individu. Kelembagaan dapat diartikan yaitu aturan main, organisasi yang melakukan rules of the games atau sebagai the place of the games. Aturan main yang telah mengalami keseimbangan atau equilibrium rules of the games. Nah, selanjutnya, kelembagaan yang hidup pada masyarakat bersifat kompleks dan fungsional. Kompleksitas dan fungsionalitas dari kelembagaan komunitas bersifat lokalitas dan spesifik. Sukanto 1990 mengidentifikasi fungsi kelembagaan yang hidup dalam masyarakat. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang keempat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial atau sosial kontrol. Selanjutnya, kelembagaan atau kekerabatan domestik, kelembagaan ekonomi, mata pencarian produksi menimbun dan distribusi kekayaan, kelembagaan pendidikan, kelembagaan ilmiah, kelembagaan politik, mengatur kehidupan kelompok besar atau kehidupan negara, kelembagaan keagamaan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kelembagaan estetika dan rekreasi untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi, dan kelembagaan somatik. Berikut merupakan Konceningrat 1998, membedakan kelembagaan dalam masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, peningkatan kapasitas. Istilah capacity building seringkali oleh para pakar dan praktisi pemakainya diperuntukkan dengan istilah capacity development. Namun, pada beberapa tahun terakhir ini, para ahli lebih menyukai istilah capacity development yang merupakan istilah yang lebih baru. Hal ini dikarenakan istilah capacity development lebih menekankan kepada suatu proses yang sedang berjalan dari peningkatan kapasitas daripada memfokuskan kepada pembangunan kapasitas baru. Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pembangunan mereka dalam konteks luas dan berkelanjutan.
komponen peningkatan kapasitas. Yang pertama, ada dari individu itu sendiri, yaitu pengetahuan, keterampilan, kompensasi, dan etos kerja. Yang kedua berasal dari organisasi, yaitu prosedur pengambilan keputusan, struktur sumber daya, budaya organisasi, dan sistem info. Dan yang ketiga ada dari sistem, yaitu kerangka kebijakan hukum dan kebijakan pendukung. Dan semua itu masuk ke dalam kapasitas kelembagaan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.